Perkenalkan, nama saya Haris Alamin, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah. Dan di sini saya akan membawakan materi meraih kasih Allah dengan ihsan. Baik, adapun materi yang akan saya bawakan yaitu yang pertama menganalisis mengevaluasi makna Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Lalu yang kedua yaitu terkait materi berbuat baik terhadap sesama, dan yang terakhir itu adalah hikmah manfaat dari ihsan. Baik, kita masuk ke materi pertama ya. Adapun untuk materi yang pertama yaitu terkait menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Baik, materi yang pertama itu menganalisis dan mengevaluasi Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Adapun bunyi suratnya yaitu wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakina wa qulu lin-nasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakah tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum muqridun. Adapun untuk artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Adapun pengertian dari ihsan dari sisi kebahasaan, yaitu kata ihsan berasal dari kata fi'il hasuna yahsunu hasanan, artinya baik. Kemudian dapat tambahan hamzah di depannya menjadi ahsana yuhsinu ihsanan, artinya memperbaiki atau berbuat baik. Menurut istilah, ihsan pada umumnya diberi pengertian dari kutipan percakapan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril ketika beliau menjelaskan makna ihsan itu. Adapun qala an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu punya artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu itu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi ihsan adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah melihatnya, dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihatnya. Pun di sini kita mendapatkan beberapa kosakata baru ya. Seperti yang pertama adalah lafal akhudna yang memiliki arti kami mengambil, dan lafal linas arti kepada manusia. Ada lafal mitsaqo janji, husnan yang baik atau kebaikan, la ta'buduna kamu tidak menyembah, wa aqimus shalah laksanakanlah salat, illallah selain Allah, wa atuz zakah dan tunaikanlah zakat, ihsanan berbuat baik, tuma kemudian, wadil kurba kerabat, tawalaitum kalian berpaling, wal yatama jama dari yatim, ila qalilan minkum kecuali sebagian kecil dari kalian, wal masakin jama dari orang miskin, wa antum kalian atau kamu sekalian, wa qulu katakanlah, dan terakhir mu'ridun para pembangkang. Penjelasan dari ayat yang di atas tadi, yaitu dalam ayat di atas Allah SWT mengingatkan Nabi Muhammad SAW atas janji Bani Israel yang harus mereka penuhi, yaitu bahwa mereka tidak akan menyembah sesuatu selain Allah. Setelah itu disusul dengan perintah berbuat baik kepada orang tua, amal kebajikan tertinggi, karena melalui kedua orang tua itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebut hak kedua orang tua, disebutkanlah pula hak kerabat kaum keluarga, yaitu berbuat kebajikan kepada mereka. Kemudian Allah SWT menyebut hak-hak orang yang memerlukan bantuan, yaitu anak-anak yatim dan orang miskin. Allah SWT juga mendahulukan menyebut anak yatim daripada miskin, karena orang miskin dapat berusaha diri, sedangkan anak yatim karena masih kecil belum sanggup untuk berusaha secara mandiri. Kemudian Allah SWT memerintahkan kepada Bani Israel agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Ruh sholat itu adalah keikhlasan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ruh itu, sholat tidak ada maknanya apa-apa. Orang-orang Bani Israel mengabaikan ruh tersebut dari dulu hingga turun Al-Quran, bahkan sampai sekarang. Demikian juga dengan zakat.
Kewajiban zakat bagi kaum Bani Israel juga mereka ingkari. Hanya sedikit orang yang mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Materi yang kedua yaitu keterkaitan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik kepada sesama manusia menurut sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Yang dimana kepada siapakah kita harus berlaku ihsan di sini? Dilihat dari objeknya, pihak yang mendapat berlaku baik atau ihsan dari kita harus berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta dan juga kepada seluruh makhluk ciptaannya. Sebagaimana sabda Rasulullah berikut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Secara lebih rinci, pihak-pihak yang mendapatkan ihsan adalah yang pertama, ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berlaku ihsan dalam menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk ibadah khusus yang disebut ibadah mahdoh, murni ritual seperti sholat, puasa, dan sejenisnya, ataupun ibadah umum seperti belajar mengajar, berdagang, makan, tidur, dan semua perbuatan manusia yang tidak bertentangan dengan aturan agama. Seperti yang dibilang di atas, seperti kita harus beribadah kepada Allah SWT seakan-akan kita itu melihatnya. Keadaan ini merupakan tingkatan ihsan yang paling tinggi karena dia berangkat dari sikap membutuhkan harapan dan kerinduan. Dia menuju dan berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua ada beribadah dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya, yang dimana kondisi ini lebih rendah tingkatannya daripada tingkatan yang pertama yang tadi, karena sikap ihsannya didorong dari rasa diawasi dan takut akan hukuman. Lalu yang kedua yaitu ada ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah, seperti dalam surah Al-Qasas ayat 77, di mana Allah berfirman yang artinya, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, dari berbagai ayat dan hadis, berbuat kebajikan atau ihsan kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh alam raya ciptaannya. Seperti adapun bagian-bagiannya, seperti yang pertama yaitu adalah ihsan kepada kedua orang tua. Lalu ada juga ihsan kepada kerabat karib atau saudara atau tetangga. Lalu ihsan kepada anak yatim, ihsan kepada fakir miskin, ihsan kepada tetangga, ihsan kepada tamu, ihsan kepada karyawan pekerja, ihsan kepada sesama manusia, bahkan ihsan kepada binatang. Lalu ada pun yang terakhir yaitu ada hikmah dan manfaat ihsan. Kebaikan akan berbalas kebaikan adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, berbuat ihsan adalah tuntutan kehidupan kolektif karena tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan saling berbuat baik sebagai sebuah keniscayaan. Berbuat baik atau ihsan kepada siapapun akan menjadi stimulus terjadinya balasan dari kebaikan yang dilakukan. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat sunnah atau aturan bagi alam ini. Ada jasa dan ada balas. Yang dimana semua manusia diberi nurani untuk berterima kasih dan keinginan untuk membalas budi baik. Seperti contohnya Quran surah Ar-Rahman ayat 60 yang dimana diberi di sini ada cerita yaitu dimana balasan kebaikan adalah kebaikan pula. Jadi dimana diberitakan oleh salah satu media yang dimana Sarlah darling dari Kana Siti melepaskan cincin beliannya karena iritasi. Cincin belian itu kemudian dimasukkannya ke dalam dompetnya. Saat itu ada seorang pengemis yang bernama Billy Ray Harris. Darling memberikannya uang koin, namun cincinnya berliannya ikut jatuh ke dalam gelas kertas yang dipegang Harris tersebut atau pengemis tersebut. Ketika Darling menyadari hal tersebut, ia mencarinya di berbagai tempat tetapi tidak menemukannya. Ia kemudian teringat Harris pengemis itu dan segera mencarinya. Akhirnya ia pun menemukan Harris di tempat semula. Lalu dia bertanya, Darling ini, saya tanya kepada si Harris, apakah Anda ingat saya? Saya tidak sengaja memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Dan dia berkata, apakah itu cincin? Ya, saya sengaja menyimpannya sampai kau kembali lagi. Di sini kita bisa tahu ya bahwasannya Haris bisa saja menjual cincin tersebut, namun dia memilih untuk menjaga amanah tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya.
Hingga pada akhirnya tindakan Haris ini menyentuh Darling dan suaminya, dan akhirnya keduanya menggagas bantuan online untuk Haris di salah satu situs web. Lalu cerita Darling ini membuat ribuan orang dari seluruh dunia ikut menyumbang. Lalu sumbangan ini terbuka selama 90 hari. Saat berita ini diturunkan baru berjalan 8 hari, dan ketika sumbangan dibuka ada sekitaran 4.753 orang yang menyumbang dengan total 120.383 US dollar, atau setara jika dirupiahkan dengan 1.173 miliar. Mendengar pilihan sumbangan ini, Haris mengaku terkejut. Si pengemis terkejut, dia merasa tindakannya tidak terlalu luar biasa dan harusnya memang dia lakukan, sehingga dia merasa tidak pantas untuk melakukan semua itu. Dari sinilah kita mendapat intisari dari cerita bahwasannya sebuah kebaikan itu akan terbalas dengan kebaikan pula. Adapun yang saya harapkan kepada para siswa dari pembelajaran kali ini yaitu menerapkan perilaku mulia kepada sesama manusia, ataupun dan seluruh makhluk hidup dan alam semesta, seperti dengan melakukan ibadah, ritual, sholat, zikir dan sebagainya dan penuh khusyukan dan ikhlasan. Lalu birrul walidain, jalin hubungan baik dengan kerabat, menyayangi anak yatim dan fakir miskin, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada teman, berbuat baik kepada tamu, berbuat baik kepada karyawan ataupun pekerja lain, terus membalas semua kebaikan dengan yang lebih baik lagi, membalas kejahatan dengan kebaikan pula, bukan dengan kejahatan. Berlaku baik kepada binatang dan memelihara atau memperlakukannya dengan baik, dan menjaga kelestarian lingkungan baik darat maupun laut, dan tidak melakukan tindakan yang merusak. Baik, demikianlah materi ini saya bawakan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak sekalian dan semoga menjadi gambaran untuk dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih, sekian dari saya. Adapun lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.